Ya, selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi di acara yang sudah hampir 3 minggu lolos karena sayanya keluyuran ke beberapa kota. Dan sekarang bisa balik lagi seneng karena udah lama janjian sama Mbak Woro. Mbak Woro ini dosen saya, walaupun dari sastra Jawa, tapi yang menarik adalah Mbak Woro tuh banyak menggeluti sejarah ya karena melakukan banyak transliterasi ya. Benar, ya, Pener kurang lebih seperti itu. penerjemahan dan itu juga ada kerjasama sama Kobam untuk penerjemahan satu naskah eh, buku yang bisa kita katakan sebagai klasik ya, Asik ya. dari masa emas Majapahit ya. Majapahit, iya, iya. Ya, buku yang sangat terkenal yang kalau di sekolah SD kita SD, SMP, SMA kan sampai selalu disebut ya. ya, Itu buku yang menjadi sumber dari mana kata Bhinneka Tunggal Ika itu that's dicomot, ya kan? leres Di, sangat. leres sangat dicomot ya, diambil yaitu dari buku karya Empu Tantular Kakawin Sutasoma. Jadi Bu Woro ini orang yang melakukan transliterasi penerjemahan ya, naskah Sutasoma. Dan yang menarik adalah terjemahan ini, mungkin saya nggak mau cerita ya, nanti Mbak Woro yang cerita ya. Boleh lah ada clue-nya sedikit ngono lho, ono apa. Ya, ini terjemahan yang menurut saya ada beberapa terjemahan Sutasoma ya. Iya. Tapi yang menarik adalah Bu Woro menerjemahkan dengan cara menggunakan naskah Robson ya, Iya. dan naskah-naskah lain ya. Suwito Santoso ya. Sebagai Iya. bahan komparasi, Komparasi. dan itu membuat terjemahan yang dilakukan oleh Bu Woro itu punya kualitas yang berbeda lah menurut saya. Terima kasih. Buat kualitas yang keren dan kalau kita baca terjemahannya itu menurut saya perjalanan Pangeran Sutasoma ini itu karya sastra yang luar biasa. Betul, ya karena cara dia menggambarkan alam ya, ya. iklim, cuaca, cerita tentang malam, kecantikan, erotika. itu gila sekali. Jadi orang hanya tahu sedikit ya tentang asal usul dari Bhinneka Tunggal Ika, tapi tapi dalamnya jauh lebih kaya ya, sebagai sebuah karya sastra, terutama pencapaian puitiknya ya, yang keren pencapaian puitiknya. Dan itulah kelebihan karya terjemahan Bu Woro dan Mas Hasto ya, berdua ya, adalah bagaimana caranya tidak kehilangan energi sastra puitiknya itu. Itu yang menurut saya nggak ada yang nilai itu, nggak dapat. Sehingga buku Bu Woro ini udah sampai cetakan kedua ya. Ini cetakan kedua nih. Ini yang saya pegang. Saya nunggu yang ketiga. Ini Sutasoma, ini cetakan kedua. Cetakan pertamanya, ini itu kan. Ini cetakan pertama, ini cetakan kedua. Oh, jadi lebih bengkak ya. Ini yang pertama 2009 ya. Agustus 2000. Sekarang Agustus. Oh iya benar, Agustus 2009 berarti. Aduh, lahir kembali. Iya, secara nggak sengaja sebenarnya kita memperingati ulang tahunnya ya. Ulang tahunnya 2009. Bulan berapa? Ini bulan berapa? Kalau ini Januari 2019. N9. Iya, 9 Saya semua. angka 9. Oke, Mbak, aku mau nanya. Sebelum ke Sutasoma sih ya. Kenapa sih Mbak memilih profesi sebagai ahli sastra Jawa? Wah. Atau transliterasi atau apalah yang berkait dengan itu? Pertama terima kasih ya, darling. My best friend ya. Adik, best friend. Nggak pernah jadi murid deh kayaknya, lupa saya ya. Tapi luar biasa ya Bang JJ ini ya. Jadi kami sudah lama sekali berteman dan selalu saling memberi energi positif. Nah itu bahasanya sekarang. Kenapa saya
apa tadi, memilih menggeluti sastra Jawa? Pertama gampang aja, itu punya Indonesia gitu. Oke. Itu ada di sini dan saya mungkin orang Jawa ya. Bahasa saya karena dulu saya milih sastra Jawa karena baca koran ada Nancy siapa gitu ya. Florida diberi akses untuk mempelajari naskah-naskah kuno. Betul. Dan itu membuat saya tersinggung. Tersinggung, oke. Ya, dan saya masuk sastra Jawa tidak pakai omong-omong ABCD. Jadi waktu itu saya sudah kuliah di tempat lain. Begitu baca itu saya daftar lagi yang ada di UI ya. Alhamdulillah diterima. Dan disitulah kemudian saya, karena bahasanya begini, orang tua saya tidak mengajarkan detailnya Jawa ya. Jawa itu tidak hanya sekedar nembang, wayang, tapi deep meaning dari budaya Jawa itu kayaknya menembus sampai langit ketujuh menurut saya. Jadi disitulah kemudian saya belajar wayang dulu, ikut guru-guru saya, belajar Jawa kuno. Aduh gila Jawa kuno, ini siapa yang baca ya? Nah di situ kemudian saya mulai memilih filologi, karena alih aksara dari aksara Jawa kuno atau aksara Jawa, kemudian ditranskrip ke Latin, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Berapa lapis tuh bayangin tuh? Berapa lapis? Nah itu yang membuat saya bekerja ada di bahasanya di dunia senyap. Jalan sunyi ya? Jalan sunyi, tapi nggak sunyi ternyata. Rame, diwawancara terus. Ditanya terus. Jadinya belum selesai. Oh ya, ya karena sebetulnya satu bahan misalnya itu tidak, pendalamannya tidak sekedar kita seperti menulis. Oh saya kadang-kadang bingung juga, ada orang menulis 1 tahun bisa 3 buku misalnya ya. Apa ya yang ditulis ya? Padahal saya merasa kalau untuk menulis memerlukan apa ya, satu pemicu ya, yang membuat saya jatuh cinta, kemudian mendalami, kemudian mengulik bahasanya sekarang, mencari tahu kepada siapapun saja mereka yang saya anggap tahu. Jadi ya sudahlah, setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri, punya misinya sendiri-sendiri, punya tugasnya masing-masing di dunia ini. Jadi don't worry, be happy, be yourself aja. Gitu. Kayaknya gitu deh. Iya. Lalu naskah apa yang pertama Mbak geluti? Jawa kuno. Naskahnya? Naskahnya Kakawin Manuk Abe. Apa itu Pak? Itu cerita tentang dunia fabel ya, di dunia Jawa kuno. Jadi ayam jago yang sombong sebenarnya. Ayam jago. Iya, ternyata ayam jago tuh sombong juga. Saya hanya sekedar waktu itu, tapi ketika mendalami ceritanya, dari Bali dia ke Jawa untuk mencari tandingannya kurang lebih. Ternyata ada yang lebih keren, yaitu merak. Yang dianggap sebagai burung terindah. Jadi itu bagus ceritanya tentang dunia keunggasan. Ketika saya cek di dalam buku ensiklopedinya siapa ya tentang burung-burung di Asia, Michael siapa, itu semua burung ada. Jadi siapa yang duluan bikin? Karakternya jelas. Seorang kakak tua, seorang beo, seekor ya bukan seorang. Itu di Kakawin itu diceritakan sebagai tokoh-tokoh ya seperti beo itu, ngomong aja ya, bawel kakak tua ya. Tetapi ada yang mandep pandito, diem aja gitu, seperti misalnya saya agak lupa, burung hantu. Terus ada burung bangau ya, berkaki 1. Terus setelah sekian tahun kemudian saya baru paham, oh kaki 1 itu gambaran orang meditasi gitu. Iya. Cari makan, tapi tetap hidup untuk cari makan. Jadi
meditasi itu tidak selalu dikaitkan dengan kegiatan duduk diam di dalam kamar, kurang lebih ya. Tetapi justru yang paling berat adalah meditasi dalam kehidupan itu sendiri, menahan emosi, menzolimi orang, tidak melakukan pembegalan, penzoliman, pengkhianatan, betray, whatever. Jadi benar-benar disitulah ujian sebagai manusia itu dilakukan. Kalau sampai ke Sutasoma ini gimana ceritanya? Ceritanya, cerita pendek apa panjang? Ya, yang panjang kalau perlu. Wah, itu nanti dimarahin ini 1 jam loh gitu ya. Waktu itu apa ya? Kan itu terbitnya 2009 ya kalau enggak salah ya. Yang pertama ya. Gegara saya kalau enggak salah itu saya sudah mau nulis disertasi sebetulnya ya. Memilih kebudisan sebagai materi. Tapi akhirnya batal karena mumet. Buddhism di Jawa itu penuh dengan keruwetan ya, banyak mazhab ya, banyak aliran gitu ya. Yang Jawa, yang kemudian yang India, yang Cina itu terbagi lagi dalam banyak kekhususan gitu. Setelah itu saya mendapatkan ide gagasan untuk menulis Cina Jawa ya, studi Cina Jawa. Nah, Gegara waktu itu saya ikut semacam ada seminar kalau nggak salah di Jawa ya, lupa saya. Terus ketemu banyak Buddhism di situ. Nah ya, saya ingat si Manuk Abe. Nah, lalu bertemulah saya dengan Hasto. Ternyata dia dia dosen di sekolah Buddhis gitu ya, sekolah tinggi Buddhis. Tiba-tiba saya asik juga nih kalau nulis Buddhis lagi gitu ya. Tapi apa? Ya, saya ajak dia mau gitu ya. Dia pertama dia Buddhis ya. Saya belajar Buddhism. I'm not Buddhist ya. Tetapi otak saya penuh dengan ajaran-ajaran Buddha. Ini nih gara-garanya saya sampai rumah dan naik bis gitu ya. Apa ya? Sang Hyang Kamayanika, Wertasancaya, saya urut itu semua kitab-kitab Buddhis. Kok kayaknya berat amat ya, gak asik gitu ya, gak ada avanturisme di situ ya. Saya kebetulan senang hal-hal yang sifatnya avanturir gitu ya. Dalam menulis pun juga. Lagi ya begitulah, mencari inspirasinya depan TV, bego gitu ya. Di depan sih rak buku kan. Loh, kok ada Sutasoma? Kakawin Sutasomanya Suwito Santoso. Tebel. Sering saya buka, tapi aku nggak ngerti maknanya. Tak buka, gila, bercahaya dia. Beneran itu ya. Selep, langsung kekunci. Oke, saya bikin, baca dulu ya, cari referensinya, teks apa aja, naskah apa aja yang terkait dengan itu. Kemudian, aku tahu. Karena sebelumnya kan sudah mengumpulkan referensi tentang Buddhism ya, Sang Hyang Kamayanika, terus buku-buku Buddha itu apa, aku lali yo. Tapi kok Sutasoma nggak masuk di dalam daftar saya waktu itu. Sekarang masuk. Saya baca lagi, saya olah lagi Suwito Santoso. Dia ngambil yang dari naskah. Oh, dia sudah ke Bali. Oh, dia ke negara Kertagama. Berarti dia sudah ke Kirtya ya. Itu bagian dari perjalanan traveling itu. Sampai saya kemudian mulai menyampaikan karena saya harus paham word by word, kata per kata bahwa tidak salah ini. Memang Suwito Santoso menerjemahkannya dalam bahasa Inggris, tapi Indonesia nggak ada. Oh, jadi Suwito Santoso itu nerjemahin Sutasoma bukan ke bahasa Indonesia, tapi ke bahasa Inggris. Untuk siapa?
Padahal di Sutasoma kan ada Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Dan kita nggak tahu asalnya Bhinneka Tunggal Ika itu dari mana. Teksnya tahu, tapi kayak apa bentuknya Kakawin Sutasoma setelah dibaca memang luar biasa. Aku sampai terhanyut gitu. Apalagi yang mempertahankan bahasa puisi itu yang tidak mudah, ya. Jadi memang aku baca teks Inggrisnya, tapi untuk ke Indonesianya itu kan memerlukan padanan kata lagi. Dan itu Hasto membantu dan juga Bante Damasubo. Akhirnya saya sampai sekarang bersahabat dengan beliau untuk bisa mendalami Sutasoma, dan di situ perjalanan saya secara spiritual juga terbawa ya, bagaimana ajaran Buddha atau Sutasoma itu sendiri, tokoh Sutasoma menjalankan hidupnya sebagai Adi Buddha, gitu. Jadi sebenarnya nih buku cerita tentang apa sih Mbak, Kakawin Sutasoma ini? Kan orang hanya tahu jangan-jangan itu buku politik kebinekaan dalam beragama begitu. Ini sebenarnya cerita apa sih yang ditulis Emputan Tular ini? Sakjane aku lali. Lali. Apa gitu? Banyak sebenarnya cerita di sini. Tapi ini cerita petualangan Pangeran Sutasoma, perjalanan. Ya, perjalanan. Jadi seorang Sutasoma itu kan tadinya mau diangkat sebagai raja ya, naik tahta menggantikan ayahnya. Tetapi dia merasa panggilan hatinya tidak untuk menjadi seorang raja, duduk diam di sebuah kerajaan, tapi menghayati kehidupan rakyatnya. Apa kita mau bilang itu? Politik? Sebuah perjalanan spiritual? Sebuah perjalanan drama kehidupan seseorang, apa namanya? Enggak bisa kita. Jadi ini buku yang mencerahkan menurut aku ya. Seorang priayi ya, kalau kita di Jawa bisa turun ke bawah, seorang pemimpin turun ke bawah untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Dan juga perjodohan ada di sini ya, tentang kehidupan ada terus ini buku lama yang saya karena udah saya tanda-tandain. Kenapa? Aku suka teks-teksnya yang kalau dibaca membuat gitu ya. Jadi ada yang menarik, ada seksnya di sini ada seks juga ya. Bagaimana menarik seorang wanita yang begitu sempurna, menarik hati pria si raja ya, yang menjadi idaman semua orang untuk menjadi suaminya, tetapi si raja itu tidak bergeming karena kecantikannya aja. Enggak. Jadi kecantikan bukan sebuah jaminan. Seseorang pria kemudian tertarik. Padahal digambarkan di situ ya. Ini aku inget banget nih ya. Di pupuh berapa tuh? Pinggangnya meliuk gitu ya. Buah dada payudaranya seperti kelapa gading ya. Rambutnya itu sebetulnya lucu juga ya, diibaratkan bunga kelapa keriting-keriting gitu. Jadi bayangin nggak orang Eropa dulu ngeriting rambutnya kan di wave gitu. Nah, kayak gitu sebetulnya. Kayak gitu. Terus ada yang berat di sini adalah bagaimana Sutasoma mengorbankan dirinya dimakan oleh harimau demi menyelamatkan anak-anak harimau dari serangan ular atau gajah. Ya, kucing, sini saya, ini minum aku. Jadi pengorbanan seorang pemimpin, ya. Mirip-mirip Asabrata lah ya. Mirip-mirip cerita-cerita
klasik itu kan selalu terkait dengan heroisme ya, kepemimpinan, kepahlawanan, seperti halnya Mahabharata, Ramayana seperti itu. Kemudian pertautan dua agama, Hindu dan Buddha pada saat itu. Bagaimana di kala itu 1300-an sudah ada gagasan bahwa yang ada hanya satu, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa. Tidak ada yang mendua. 1300. Sekarang susah banget. Kebanyakan orang apakah mbuh aku kenopo ya, atau dulu belum banyak pengaruh ya dari luar. Nah sekarang orang mungkin lebih pinter ya, saya nggak tahu pinteran dulu apa sekarang ya, tergantung peradabannya kali ya. Nah kemudian cerita apa lagi ya Sekyo? Ini ada tentang juga Raja Purusadanta yang haus akan darah, bayangin ya, tapi dia bisa dikalahkan oleh Sutasoma, nggak pakai perang, cuman pakai ini aja, makanlah aku. Nah, nggak berani karena darahnya Sutasoma itu putih. Jadi digambarkan di sini orang baik ya bisa mengalahkan kebengisan lah, kurang lebih kayak gitu. Dan itu pelajaran yang sampai sekarang masih bisa kita refleksikan lah, masih kita temukan di mana-mana gitu. Mungkin sebaiknya dibaca ulang kayaknya. Ya memang persoalannya memang Sutasoma ini tidak pernah dibayangkan untuk dibaca di luar dari pengetahuan bahwa itu sumber dari Bhinneka Tunggal Ika ya. Bahwa dia mengandung kearifan yang jauh lebih kaya dari sekedar urusan toleransi ya dalam keberagamaan, tapi juga bagaimana simbolisasi tentang kekuasaan yang bengis gitu ya. Bagaimana kecantikan itu bukan segalanya, kayak gitu kan. Kalau sekarang kan orang ngejar skincare, glowing terus gitu. Tapi di Sutasoma dijelaskan justru pesona seorang perempuan tuh tidak pada. Jadi menarik juga ya tentang gender di situ ya. Ada. Jadi penghargaannya itu bukan perempuan itu pada intelektualitasnya ya. Pada intelektualnya. Jadi tapi penghargaan kepada perempuan itu justru bukan pada kecantikan fisik. Iya. Apa bahasanya itu kalau ini? Keutamaannya ya. Iya, dia sebagai wanita ya, yang memang punya kodrat banyak istilahnya ya, ibu bangsa lah macam-macam gitu ya. Selain juga kecantikan fisik, ada kecantikan hati ya, apa istilahnya? Kok aku lupa ya. Mungkin itu juga konsep tentang ruang pendidikan pertama kan ibu ya. Iya, perempuan. Mungkin itu juga yang menarik ya tentang konsep perempuan sebagai ruang pendidikan pertama masyarakat ya, generasi ya. Iya, melahirkan anak bangsa lah, kurang lebih. Jadi kecantikan yang ditawarkan kepada si sekesatria oleh wanita tercantik itu namanya siapa aku lupa ya. Giri Putrika, namanya bagus-bagus ya di sini deh. Ya mungkin itu juga yang menarik ya, kalau misalnya Kobom kan baru nerbitin buku juga, Kuasa Rahim judulnya. Itu tentang, bukan hanya tentang otonomi perempuan ya, jadi bahwa kawasan Asia Tenggara itu contoh dari bagaimana sejarah otonomi perempuan itu bisa dibuktikan gitu ya. Jadi banyak perempuan-perempuan luar biasa yang sebenarnya muncul di awal abad modern kawasan Asia Tenggara pada abad ke-15 gitu kan. Itu periode kan nggak jauh dari tahun 1300. Mungkin 1300. Juga itu gambaran itu bisa menjadi contoh ya, bahwa produk dari apa yang dijelaskan di dalam Sutasoma itu tentang
keutamaan itu, bukan kecantikan Bukan, badan, tapi bukan. pikiran itu ya. Pikiran itu Iya. secara historis bisa dibuktikan banyak di kawasan Asia. Betul. Di mana itu bagian dari Betul. kekuasaan Majapahit ya. Iya. Itu peran perempuan itu justru sangat otonom, sangat kuat. gitu Kuat ya. ya, banyak ini ya kan, Tribuana Tunggadewi, Iya. kemudian Ratu-ratu ya para ratu Sima ya, yang Bahkan sampai orang Eropa datang ada Nah, Kalinyamat. betul, gitu. Kalinyamat itu kan bukan kaleng-kaleng Iya. informasinya, tapi memang tercatat di teks-teks semacam ini. Memang sayangnya teks-teks ini tidak mudah dibaca oleh para sejarawan atau Ya. para penggerak. Ya sebenarnya memang kita menyediakan penerbitan naskah ya, sumber naskah ini kan bukan hanya Sutasoma kita terbitin, tapi juga Desa Warnana. Iya. Ini Iya. Negara Kertagama, Negara Kertagama sebagai bagian dari klasik Indonesia ya. Indonesia, prehistory lah ya. Iya. Ya. Prehistory lebih dulu lagi kali ya. Iya. Tapi klasik ya. Klasik ini. Jadi Klasik ya. yang sebenarnya bisa kita pakai buat memahami lebih luas dari sekedar pemahaman tentang hal yang misalnya menurut saya menarik ya. Ini kan perjalanan pangeran ya. Desa Warnana juga kan perjalanan raja ya. Iya. Jadi konsep Raja Turba atau Pangeran Turba itu sidak ya. Turba keliling melihat wilayah itu, walaupun berbeda ya kalau betul. Kalau Pangeran Sutasoma kan bukan raja, tapi orang yang akan dirajakan terus menolak. Memilih. Nah, memilih untuk melakukan menjadi perjalanan ya. Kalau Desa Warnana kan memang dia seorang raja. Dia raja yang muruk turun gitu ya, dan turun. memperlihatkan suatu konsep konsep raja itu kayak tokoh teater gitu. Bikin pertunjukan yang wah yang hebat-hebat, raja nyemplung masuk danau berenang. Lucu ya. Iya. Tapi kalau Sutasoma kan berbeda. Kalau Sutasoma beda. Menemukan masalah, belajar dari masalah begitu ya. Kemudian ada solusinya. Iya, betul. Solusi yang tidak bisa dipukul rata setiap. Jadi menurut saya di Sutasoma ini kita belajar juga ada masalah, ada solusinya. Dah itu. Ada jalan keluarnya. Jadi nggak semua masalah tuh buntu gitu. Ini menarik, berarti tuh Pangeran Sutasoma tuh menemukan masalah dan menyelesaikan masalah ya. Bukan membuat masalah dan tidak meninggalkan masalah. Dari bacaannya dia nggak bikin masalah. Justru dia, coba bayangin, dia harus menghadapi gajah yang besar, harimau yang galak, dan naga ular yang berbisa bahasanya gitu. Ini kan kelas berat semua. Tapi dia hanya dengan bahasanya mencetikan jari, cuma diem aja. Jadi menghadapi keganasan itu tidak harus ganas juga, tapi juga dengan strategi ya. Gimana nih kalau kita ngadepin orang ganas nih? Diemin aja dulu biar aja dia ngamuk sampai energinya habis. Kalau sekarang keganasan dilaporin, ditangkap. Kan ada tetap ada solusinya kan. Yang ngelaporin siapa? Ini medsos viral jadinya. Makanya jangan macam-macam istilahnya lempar medsos kayak begitu kan. Iya, jadi di sini menarik bahwa seorang pangeran melakukan perjalanan dan menemukan masalah. Dia menghadapi masalah itu dengan kebijaksanaannya dia. Itu yang paling menarik. Itu yang paling. Dia bukan menyelesaikan masalah dengan menambah masalah, tapi benar-benar mencarikan solusi atas masalah itu. Betul, iya. Jadi ya bahkan memang kalau perlu dia korbankan dirinya kan. Betul, kan makanlah aku gitu. Ke Purusa Danta. Ya udah, aku aja jadi, daripada manusia itu yang tidak bersalah jadi korban, aku saja yang kau makan. Jadi cerita ini ada di beberapa karya Jawa kuno juga, seperti Cantaka Parwa. Dikutip juga yang itu. Jadi pada masa itu mengutip cerita itu biasalah ya. Dari perjalanan saya gitu panjang itu ya. Oh, ada tuh
Tapi ada satu yang belum dibaca dari Suwito Santoso ini, itu naskah di Berlin. Saya belum ke Berlin lagi. Naskah apa itu? Ini Sutasoma. Sutasoma juga. Di dalam negara Kertagama apa di teks di naskah apa gitu ya? Itu versi lain. Jadi sebetulnya belum selesai. Oh, masih ada lagi ya? Masih ada lagi. Tapi sudahlah. Aku ya nantilah barangkali yang lain yang sebenarnya si Tantular ini siapa sih, Mbak? Tan aja udah menyatakan tidak, kayak anonim gitu loh. Oke. Tantular. Orang yang tidak mau disebut namanya. Oh gitu ya. Tantular. Tular itu kan ditularkan ya. Di apa namanya? Disebarkan. Penyakit menular, ya kan? Tan tidak menular, jadi tidak mau disebut namanya. Beda dengan karya sastra kakawin lainnya seperti, aduh jangan ditanya deh, aku lupa. Baca aja Kalangwan. Zoetmulder. Ini menarik ya, karena dia anonim sebenarnya. Anonim. Tapi karena diminta, kan kalau zaman itu diminta oleh raja untuk menulis ya. Jadi menyampaikan kepada khalayak bagaimana konsep kerajaan itu atau raja itu memerintah. Kau pujangga tulislah tentang diriku dan juga tentang negeri ini gitu. Tapi kamu gak usah nulis namamu ya. Padahal dulu ada yang namanya Sandi Asma, di mana penulis itu disamarkan namanya melalui puisi-puisi. Jadi kepada para pendengar TikToknya Kobam, cobalah cari ini. Gak nyesel kamu baca Sutasoma. Kenapa? Karena nilai kehidupannya luar biasa. Ya, jadi saya aja nggak selesai bacanya. Selalu ada yang baru. Selalu ada makna lain gitu ya. Selain juga Bhinneka Tunggal Ika. Tapi puji Tuhan lah ya. Akhirnya dengan Koba menerbitkan, semua orang tahu bahwa oh ini toh sumbernya Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Sampai sekarang saya masih didaulat sebagai apa ya, ada tuh komunitas Tai Chi bilang ini loh penerjemah Sutasoma gitu ya. Wah, kalau dimaknai satu-satu bisa berapa 500 hari kali ya. Ya ini memang menariknya adalah Sutasoma ini warisan Majapahit ya. Kata Mbak Woro tadi tuh, setiap kita buka kita dapat hikmah baru ya. Dan memang dari zaman Majapahit lahir banyak kitab ya. Tapi tidak lahir bangunan besar ya. Enggak. Iya. Nah justru bangunan besarnya itu pengetahuan ya. Nah itu yang paling menarik itu. Ya, salah satu sumber pengetahuan dari zaman Majapahit ya Sutasoma ini. Buat siapa aja yang mau nyalek kayaknya harus baca deh Mbak ya. Wajib. Iya, supaya setahu saya ini bacaan wajib di Lemhanas ini. Oh, bacaan wajib di Lemhanas ya. Jadi wajib kupas gitu ya. Karena ada satu peserta yang saya kenal, kita bahas Sutasoma di dalam diskusi-diskusi Lemhanas gitu. Oh begitu ya. Gitu. Nah gitu aja. Ya jadi ini mungkin bacaan orang kan hanya tahu di Jawa itu ada Astabrata ya, tentang konsep kepemimpinan Jawa yang baik itu seperti apa. Tapi itu kan tuntunan ya. Beda betul. Dengan ini nih cerita yang sebenarnya semacam filsafat dari dunia Jawa kuno ya. Betul. Yang bertemu beraneka macam kebudayaan dan kemudian kekayaan kebudayaan itu dicerminkan dalam Sutasoma ini. Ya Jawa kan awalnya kebudayaan petani yang kecil ya.
Tapi kemudian dia menerima Hindu, menerima Buddha begitu ya, dan ini contoh gambaran ya. Tentang kesatuan apa namanya? Apa yang mereka terima itu ya dari Hindu, dari Buddha ya. Iya. Dari hal-hal lain yang pada saat itu muncul, pemahaman tentang kemanusiaan ya, pemahaman tentang lingkungan. Ini banyak loh lingkungan di sini. Ya. Kadang-kadang saya satu buku ini banyak sekali aspek yang bisa kita diskusikan kayak gitu ya. Saya lagi cari ini sebetulnya pupuh yang saya ceritakan tadi, yang sangat nih ya, saya baca ini ya, boleh ya, yang sangat puitis ya, yang soal perempuan tadi. Setelah diambil keperawanannya, sang putri merasa lemah dan lunglai bagaikan daun muda. Dia merana dan bersedih memandangi kainnya yang ternoda darah. Ya. Dan darah masih mengalir turun ke betisnya. Sri Jinamurti berbelas kasih kepadanya sehingga dia memeluk sang putri dalam pangkuannya dan menciumi pipinya. Itu zaman dulu ya. Dengan lembut dia membelainya dari susu hingga pinggangnya dan menutupi bagian yang ada di bawah kain. Ini bahasa Jawa kunonya nih begini. Sri Nerpa Putrika Huwus Irang Kawawa Upaya Lurwama Dapa Ruksa Maha Tumingal Itapih itu kain ya. Nira Karudiran Umwas ing wetis itu betis. Masih kita kenal kata-kata itu ya. Sri Jinamurti itu si Sutasoma sebetulnya ya. Marma mawelas mangisapu teher angaras pipi, merasa kasihan. Ramya siranggamel susu tekang tengah anu kupis sesi ning tapi. Sebetulnya kalau toh ya, tapi kau nggak ngerti Jawa sih ya. Jadi aku walaupun nggak paham secara detail, aku ngerti ini. Jadi with all my heart, baca ini tuh udah langsung sek gitu. Zaman dulu itu udah bicara tentang kayak novelnya siapa? Ayu. Jelas tentang tubuh perempuan. Kenapa kita ke barat? Kenapa kita harus cari jauh-jauh ke referensi ke barat kayak gitu? Ada di sini, ya. Tidak tergambarkan kesukaan mereka saat bergumul berduaan di balik selimut. Sang pangeran bercinta lagi dengan sang putri karena rasa cintanya. Semua dayang yang mencuri dengar percintaan mereka merasa kasihan berkenaan dengan rasa sakit yang dialami sang putri saat dia diajak untuk kedua kalinya. Yang lainnya berkata, "Di mana pernah kau temui sapi yang mati karena dicucuk hidungnya?" Catat ya, nih ya, di halaman 279. Tapi itu cetakan pertama, cetakan kedua beda. Biar bingung. 277. Tapi itu gambaran yang menarik ya tentang seks ya, tentang bagaimana dunia Jawa abad ke-14 itu begitu terbuka ya. Terbuka. Membicarakan. Kan sekarang banyak tabu. Ya, jadi tabu-tabu ini itu datang belakangan dan tubuh pemuliaan pemuliaan terhadap tubuh perempuan itu justru sudah apa ya? Sudah lama dibicarakan dan saya pikir ini sekali lagi membantu ya kalau kita mau membaca buku Ibu Ibu Barbara Andaya tentang kuasa perempuan, kuasa rahim, cerita tentang sejarah otonomi perempuan di Asia Tenggara. Kita bisa dapat bukti ya yang konkret bahwa memang posisi ada atau bayangan atau
Yang ya ini gambaran tentang tidak halaman deh ya, tapi pupuh. Pupuh 84. Pupu 84 tuh kodenya itu. Oke, ada yang nanya nggak di TikTok? Atau yang nonton netizen ada yang bertanya nggak? Ada salam Bu Oro, salam Bung JJ dari Supriyadi saja. Oke, salam balik. Salam balik, terima kasih. John, bagian paling seru apa Bu? Ini kita lagi ngomongin bagian paling seru bagaimana tubuh perempuan ya dibicarakan, seks yang terbuka diomongin gitu ya. Betul, bagaimana dayang-dayang mendengar pangeran itu. Aduh, dan metafor yang sangat terbuka menurut saya gitu ya, metafor luar biasa deh ini tentang hidung sapi yang dicucuk itu nggak bakal mati itu nyerah bahasa iya, itu. Maksudnya Pasrah kita kaget oleh keterbukaan Ayu membicarakan seks ya pada novel Saman. Betul. Tapi bayangkan tahun 1300 emputan tular orang yang nggak mau disebut namanya ini itu menggambarkan dengan ngablak, dengan terbuka ya. Iya. Dan ini karya yang besar gitu loh pada masanya dan karya besar dan bisa menggambarkan sebenarnya masyarakat pada saat itu terhadap seks seperti apa sebenarnya. Iya. Tidak dilingkupi tabu-tabu atau istilah orang justru ilok, mungkin orang lebih bertanggung jawab ketimbang yang sekarang. Iya. Karena ditutupi, karena ditabukan, jadi orang sembunyi-sembunyi gitu ya. Iya. Nggak mau ngomongin sebenarnya munafik ya itu. Masyarakat yang hipokrit sebenarnya gitu itu. Betul. Itu yang penting. Dan punya kecenderungan patriarkis sih sebenarnya itu. Dengan tabu-tabu itu di situ ada patriarkis kayak gitu. Betul. Mbak, itu nerjemahinnya berapa lama sih nih ngerjain ini? Saya nerjemahinnya dengan kualitas puitiknya yang tetap dipertahankan kayak itu orang kan kesurupan. Kayak orang kesurupan. Kesurupannya berapa lama? Ntar dulu ya, saya mulai itu ini Agustus ya. Sekitar target saya waktu itu 9 bulan. Bahasanya ya. Dari bahasa saya itu udah kayak punya ini 9 bulan itu orang melahirkan. Nah, jadi mundur aja 9 bulan ke belakang itu Oktober ya. Dengan segala ininya, dengan segala edit gitu. Oh, saya ingat itu tanda-tanda apa tuh? Oh iya, dia kritik dia kritiknya ya. itu yang bikin mabok itu ya. Jam 5 aku pulang setiap berapa kali seminggu. Aduh, tiap ya nongkrong di Kobam itu. Rajin deh beresin pokoknya. Dia kritik segala macam. Satu-satu ini karena menggunakan font Sanskerta ini. Iya. Ya ini ujian sebenarnya buat seorang epigraf. Jadi apalagi kan diriku ini. Jadi pekerjaan yang apa ya, yang memang perlu daya tahan. Betul. Jadi epigraf tuh urusannya kan tahan mana tahan. Ya. Mana tahan. Nah, jadi kalau baca naskah Sutasoma ini akan dilihat sebenarnya bagaimana cara mengerjakannya itu yang luar biasa menurut saya. Bukan hanya persoalan bahasa kan, karena mempertahankan bunyi ya. Apabila dia dibacakan dalam bahasa bahasa Jawa kunonya itu, jadi iramanya ya Mbak, musikalitasnya itu sebenarnya yang istilahnya. Ya irama itu tadi hitungan guru wilangan sama guru lagu. Nah itu. Makanya maksud saya nggak ngerti bahasa Jawa, cuma strukturnya bagaimana aspek bahasa Jawa yang kaya kan musik begitu ya. Iya, saya merasa ensemble-nya itu. Kemudian kenapa saya bilang kayak saya trans loh waktu itu. Jadi mendatangkan putan tular. Bahasa kasarnya kayak gitu ya. Kenapa saya bilang karena saya kesurupan bener. Saya enggak lihat kiri kanan. Nyun sewu barangkali bojoku, suamiku aku minta maaf ya gitu. Saya enggak lihat anakku kayak gitu bener. Tapi mereka enggak marah. Gitu. Tapi banyak loh Mbak kasus kayak gini di Kobam. Oh gitu ya. Mbak ini salah satunya. Jadi ada editor kita namanya Uswa. Waktu ngerjain buku Malaya Archipelago, ngedit terjemahannya Kepulauan Nusantara. Kepulauan Nusantara.
Itu dia didatengin setiap tidur mimpi Wallace itu. Wallace itu kayak nanya kapan selesai. Oh, iya. Dia kayak bener-bener kayak trans kesurupan. Betul, saya kerasa dituntun gitu loh. Kalau nggak menemukan satu kata yang tepat, ya saya mubeng jalan ke depan atau ke belakang. Oh, mana kata yang tadi, masih punya catatan. Oh, akhirnya ketemu aman gitu. Ada perasaan emputan tular itu ya menuntun gitulah ya. Jadi karena yang kau kerjakan itu bukan kaleng-kaleng gitu bahasanya gitu. Jadi kamu juga jangan sembarangan lah istilahnya gitu. Yang saya kemudian barusan aja ya adalah pembacaan syair tadi. Rasa puitisnya masih berasa. Jadi itu yang beliau harapkan. Jadi ini kakawin kan, puisi ya. Jadi bukan sebuah prosa, tapi jadi prosa liris kalau. Nah, wes nggak usah dibahas. Kalau yang pernah mau tahu prosa liris gimana, baca pengakuan Pariem Linus Linus Suryadi AG ya. Nah, jadi itu tradisi dalam sastra Jawa sebenarnya seperti digambarkan dalam Sutasoma ini. Nah, yang menarik juga nih Sutasoma edisi kedua, kita ketemu orang kesurupan lagi. Bukan, justru dia kesurupan setelah Mbak Woro selesai menerjemahkan Sutasoma. Iya, benar. Ini yang bikin sampul ini. Betul, yang bikin sampul itu kesurupan benar. Kesurupan benar. Jadi dia mengerjakan tiap bagian ya. Iya, lukisan ini. Jadi ini lukisan gila. Ini Pangeran Sutasoma. Hadi ya? Iya. Siapa namanya? Dia cerita bagaimana ada di depan ya, di pengantar ya. Dia Mas Hadi Mulyo gitu. Dia kesurupan dan terus mengerjakan memindahkan cerita Sutasoma itu ke dalam kanvas, ke dalam lukisan dan berkanvas itu 30 meter udah sekarang. Menggunakan tusuk gigi dan tinta Cina. Udah itu alatnya. Dia bisa bekerja kalau kesurupan. Ada tantular datang. Kalau enggak bisa. Ya, jadi ini sampulnya ini gambar Pangeran Sutasoma ya. Pangeran. Seru ya? Sutasoma. Jadi cerita Mbak Woro yang kesurupan itu bukan hanya Mbak Woro, tapi dialami juga oleh orang lain setelah membaca kakawin ini kalau salah Sutasoma. Dia ya. Iya, dia baca yang ini, kemudian Mbak Woro cerita sama aku kan ada pelukis yang kayaknya dia malah sebelumnya nggak ngelukis ya. Enggak ngelukis ya. Dia arsitek biasa gitu. Kemudian dia mulai melukis pangeran. Dia dalam keadaan galau, terus lihat buku ini di toko buku, terus dia baca, muncullah pencerahan itu. Misinya kayaknya belum selesai deh, baru dipupuh keberapa gitu. Jadi ini bukan banyak korban ya, enggak ya? Ini buku yang buat Kobam sendiri menarik karena menyenangkan ya, menarik dan menyenangkan. Karena Terima kasih. Karena buku ini salah satu yang kita anggap bagaimana cara menyumbang kepada pengetahuan, sejarah yang berupa warisan sangat berharga dari masa emas Majapahit yang cuma orang dapat satu bagian kecil gitu ya, yang dengan terbitnya Sutasoma ini kita waktu itu ngebayangin bahwa orang bisa memasuki bagian yang lebih luas dan mengambil dari bagian yang lebih luas itu banyak hal, dari persoalan ekologi, persoalan itu belum dibahas loh, kepemimpinan ya, kualitas sastra terus gender ya, itu kan hal yang sangat menjadi isu ya, sekarang. Isu sekarang. Tapi sebenarnya di abad ke-14 sudah dibicarakan oleh emputan tular ini. Coba nanti saya kapan-kapan akan menyisir kembali ya.
isu apa yang ada di sini. Nggak jadi-jadi. Nggak jadi. Soalnya Sekarang masalahnya udah mulai switch nih, sibuknya di urusan wayang Cinwa. saya lagi nulis buku kan, jadi nulis buku, bikin film, pokoknya. Jadi Mbak Woro sekarang lagi konsen ke wayang Potehi, ya, Mbak? Iya. Menyelamatkan wayang Soalnya Potehi. itu naskahnya juga udah mau punah, jadinya saya tuh ditakdirkan yang punah-punah kali ya. Bangunin orang mati gitu aja Iya. kali ya. Menghidupkan kembali sesuatu yang mati. Menghidupkan, betul. Iya, Yang dilupakan orang juga. Betul, kan? ini kan kayak Sutasoma. betul banget. Dari mana Yamin bisa tahu Bhinneka Tunggal Ika gitulah. Apa dia baca ya? Apakah dia pelajaran SD atau waktu dia sekolah ya, atau dari gurunya atau bagaimana? Itu ya aku panggil Pak ya. Dulu kamu taunya dari mana gitu. Ya, Yamin memang orang Sumatera yang menjadi Jawa. Dia nasionalis dari orang Sumatera menjadi orang Indonesia, kemudian Menjadi sebagai Jawa. orang Indonesia melihat Jawa sebagai basis pengetahuan yang ajak untuk bisa disumbangkan Itu sebenarnya. kayak sutradaraku yang sekarang orang Sumatera bingung begitu masuk rumah Cina, ini ada arus apa di sini ya? Ada arus Cina, arus Jawa, arus Belanda, arus Hindu. Dia mulai terkontaminasi sekarang. Oke Mbak, makasih udah datang ke sini. Cuma kita mau iklan, info nih, kita lagi ngerjain buku besar. Ini juga buku klasik, ngidupin orang mati lagi setelah 400 tahun. Kerjaan Kobam ngidupin orang mati ini. Rumpius ya, karya klasik Rumpius yang kita terbitkan ini jilid pertamanya. Curiosity Cabinet ya, tapi kita terjemahin jadi Kotak Keajaiban Benua Maritim Ambon abad ke-17. Ini saintis pertama ya, dan bapak dari banyak yang dianggap bapak dari saintis gitu. Naturalis di Hindia Belanda ya. Ini bukunya akan terbit bulan Agustus ini juga. Luar biasa. Rencananya bukunya hampir 1000 halaman. Dan ini juga harta karun Indonesia ya, terutama kalau kita bicara kita sebagai bagian dari orang laut ya, dengan kebudayaan maritim yang besar. Rumpius merekam kekayaannya di dalam orang pertama yang merekam kekayaan dunia maritim di Nusantara. Di Nusantara ini. Asia. Di Nusantara, terutama kawasan yang kemudian kita sebut sebagai zona laut Maluku ya. Aku sekarang bingung naruh buku-buku di mana. Udah penuh ya. Tapi jangan pernah ngerasa rak buku penuh. Karena rak buku harus terus diisi dengan buku yang baru, karena up to date iya, karena kita nggak tahu kapan kita perlu buku, dan karena itu kita harus selalu siap mengisi rak buku kita dengan buku-buku baru, apalagi buku-buku yang kategorinya masuk klasik ya, seperti Sutasoma atau Desa Warnana atau Rumpius yang akan terbit ini. Teman-teman, makasih sudah pantang, sampai jumpa di Ngobrol dengan Sejarawan, kenal dengan sejarawan, ini acaranya Mbak. Berkenalan dengan sejarawan. Jadi Mbak Woro ini sejarawan yang basisnya seorang epigraf ya, dan menyediakan Pilolo dan menyediakan bahan buat sejarawan bekerja sebenarnya. Bekerja, betul. Makasih Mbak. Makasih. Sampai ketemu. Sampai jumpa.